Halo para sahabat dan teman-teman, saya Ilham Habibi dan saya hari ini mau cerita sedikit mengenai dua pesawat ini, 250 dan R80. Apa bedanya dan kenapa kita dulu dan sekarang masih fokus ke pesawat seperti ini untuk Indonesia. Marilah kita mulai dengan pesawat ini, namanya N250. Mungkin sedikit mengenai namanya ya. Kenapa N, kenapa 250? N itu karena ada kaitan dengan PT IPTN, N itu Nusantara. Jadi mulai dari Nusantara itulah jadi untuk negara kita ada N-nya. Kalau dua itu kan ada dua engine, 50 penumpang. Jadi namanya sudah memberikan informasi kepada kita bahwasanya ini pesawat terbang dengan dua engine, ada dua turboprop seperti ini dan 50 penumpang. Nah, jadi kelihatan di sini adalah pesawat terbang untuk penumpang ya, jadi untuk komersial. Jadi ini sebetulnya bukan pesawat yang terutama dimasukkan untuk penerapan di bidang militer, tapi sebetulnya lebih banyak ke airlines. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita ini negara yang boleh dikatakan negara kepulauan dari barat ke timur. Itu kalau naik pesawat terbang itu bisa 7 jam, 17.000 pulau, di mana pulaunya kadang kecil-kecil, kadang ada yang besar, tapi yang jelas apa? Kita di Indonesia ini ketergantungan kepada pesawat terbang sebagai infrastruktur utama lebih besar daripada negara misalnya kayak negara daratan. Mereka bisa membuat jalan tol, kereta api yang menyambungkan semua kota dan provinsi yang ada dalam negara itu, misalnya di Cina. Mereka juga menggunakan pesawat, namun demikian kemungkinan mereka untuk menyediakan satu infrastruktur yang lengkap yang diperlukan untuk mendukung ekonomi dan rakyatnya memang jauh lebih banyak kemungkinannya dengan menggunakan infrastruktur daratan, karena mereka negara daratan. Kalau Indonesia, sebagian kita bisa lakukan, misalnya di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera atau pulau-pulau yang lain. Tapi ya memang seringkali tidak bisa selain daripada menggunakan pesawat terbang, ada juga tentunya kapal laut. Nah, kenapa kita menggunakan teknologi ini baling-baling? Karena di Indonesia ini kita punya banyak bandara di mana landasannya panjangnya terbatas. Untuk bisa mendarat dengan pesawat terbang seperti ini, cukuplah kurang lebih 1,4 km atau 1.400 meter. Bisa juga lebih pendek dari itu, tapi maksimal 1.400 meter. Kalau dengan pesawat terbang jet, kayak 737 atau Airbus 320, itu minimal 2,5 km. Jadi banyak bandara di Indonesia tidak bisa seperti itu. Jadi oleh karena itu, kita menggunakan teknologi baling-baling, karena bisa mendarat di landasan yang lebih pendek. Kedua, selain daripada landasan, sebetulnya ini juga pesawat terbang lebih efisien dalam hal menggunakan bahan bakar. Jadi karena dia pakai baling-baling lebih irit daripada pakai jet. Nah, ini memang teknologinya agak berbeda, biarpun yang satu namanya turboprop, jadi pakai turbin di dalamnya masih, tapi yang diputar di sini baling-baling. Sedangkan turbojet atau turbofan itu yang diputar di situ ada fan seperti baling-baling tapi siripnya lebih banyak. Jadi di situ ada puluhan dan itu biasanya diselimuti dengan satu struktur sehingga udara yang disedot itu nggak kemana-mana. Kalau untuk baling-baling tidak perlu karena dia putarannya lebih pelan. Jadi dia efek ada bagian dari udara dia ke samping itu tidak begitu besar. Nah, selain dari itu efeknya tentunya kalau kita pakai baling-baling dia lebih irit tapi harus diakui juga lebih pelan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan lebih efisien menyambungkan kota-kota kecil dan menengah satu sama lainnya. Karena jaraknya di antara mereka itu memang kadang tidak terlalu besar di antara dari kota ke kota. Jadi kalau kita terbang misalnya dari Jakarta ke Makassar, itu dengan pesawat terbang jet itu 2 jam. Dan dengan pesawat baling-baling mungkin bisa 3 jam lebih. Itu mungkin kurang efisien. Karena memang diperlukan pesawat yang lebih cepat, tapi memang lebih boros. Kalau kita misalnya terbang katakanlah Jakarta-Bandung, itu di Indonesia itu diperlukan setengah jam, 45 menit dengan baling-baling. Dulu itu pernah diadakan, sekarang mungkin tidak begitu perlu lagi karena sudah ada jalan tol, akan ada kereta api cepat. Tapi masih ada banyak kota-kota seperti Jakarta-Bandung, jaraknya 150 km yang perlu ada sambungan udara karena jalan tol belum ada, kereta api juga belum ada, sehingga dengan kereta api dan mobil itu tidak mungkin adanya koneksi, tapi diperlukan pesawat terbang. Nah, itu memang sangat efisien karena kalau dengan pesawat terbang itu cukup 45 menit, setengah jam, kalau dengan mobil mungkin bisa 8 jam
atau lebih, karena keadaan infrastruktur kita dan juga keadaan geografinya tidak memungkinkan lebih cepat. Nah, jadi ini adalah satu wahana ideal untuk Indonesia, di mana banyak sekali kota memang paling efisien disambungkan satu sama lainnya dengan pesawat terbang kecil menengah seperti ini yang menggunakan turboprop dengan kendala-kendala yang tadi saya sebutkan, tapi juga dengan keuntungan itu. Selain dari itu, memang jumlah penumpang yang diantar itu hanya 50-70, sehingga untuk airlines-nya kalau dia terbang seringkali tidak harus mengisi 150 penumpang sekaligus seperti di Boeing 737 dan juga atau Airbus 320, tapi cukup dengan lebih sedikit, sehingga dari segi kelayakan secara ekonomis juga lebih mudah tercapai. Dan kerugian yang ada karena dia lebih pelan tidak terlalu signifikan, karena tadi saya katakan kita terbang dari Jakarta ke Bandung mungkin setengah jam, 45 menit. Kalau dengan jet bisa lebih cepat, iya, tapi cepatnya itu paling untung 10 menit misalnya, atau 15 menit. Ya, dalam ukuran kita sebagai penumpang itu tidak terlalu memegang peranan, karena kalau kita terbang 45 menit atau setengah jam, ya hampir sama saja. Toh nanti dari bandara ke tempat tujuan kita akhirnya lebih lama naik mobil karena mungkin kena macet dan sebagainya, sehingga itu tidak terlalu memegang peranan. Nah, sekarang saya beralih ke R80. Kalau kita lihat sekilas, mirip-mirip ya. Jadi sayapnya di atas badan, ada dua baling-baling, kiri kanan. Di belakang ada ada buntut, kayak bentuknya namanya T-tail. Nah, ini ada bedanya kelihatan di sayap ya. Kelihatan ini sayapnya ditekuk ke atas. Ini adalah untuk membuat sayap ini lebih efisien. Kalau kita membayangkan sayap ini dia mengangkat pesawatnya menjadi gaya angkat, dia bisa terbang, itu diadakan atau bisa terbang karena tekanan di bawah pesawat itu lebih besar daripada di atas, sehingga pesawat itu seolah didorong ke atas. Nah, kalau kita membayangkan ada perbedaan tekanan di atas dan di bawah pesawat, sayap pesawat, maka di ujungnya ada perbedaan juga. Dan kalau ini ditekukan, ini perbedaan itu tidak lagi dibentuk yang disebut pusaran. Jadi kalau di sini ada pusaran yang kemudian karena terjadi adanya perbedaan tekanan, jadi udara dari bawah sayapnya dia mau mengalir ke atas, dan untuk itu terjadi adanya pusaran ke belakang. Nah, kenapa itu tidak baik kalau dibiarkan seperti itu? Karena itu sebetulnya, ini agak abstrak, tapi memang kenyataan dari segi fisik seperti itu. Karena untuk membentuk pusaran itu diperlukan energi. Nah, energi itu sebetulnya dihitung sebagai loss, atau dia akan kehilangan energi ini yang menjadi tidak efisien dan kemudian tercermin di keborosan daripada engine-nya. Jadi kalau kita bisa mengurangi atau meminimalkan, tidak menjadi nol, kekuatan dari pusaran tersebut, maka itu juga sama dengan mengurangi gaya tahan atau memaksimalkan gaya dorong yang dibuat oleh engine tersebut. Nah, ini adalah disebut sebagai gaya tahan induksi. Jadi induksi karena adanya pusaran tersebut. Nah, ini perbedaan. Kelihatan ya, di sini ada sayap yang ditekuk, di sini belum. Karena ilmu ini baru dikembangkan setelah kita membuat ini. Yang berbeda juga itu tercermin di namanya. Ya tentunya bukan karena namanya saja, tapi ini kan 50 penumpang, 2 engine. Kali ini 80, ini 80 penumpang. Dengan kata lain, pesawatnya lebih besar karena memang keadaan pasar itu telah berubah. Jadi ini diperlukan di Indonesia di tahun 2010 ke atas, bukan pesawat terbang yang 50 penumpang, tapi yang lebih besar, 80 penumpang. Sayapnya berbeda, yang tidak kelihatan, ini kelihatannya engine-nya sama aja, tapi sebetulnya engine-nya sudah berbeda juga, jadi engine ini lebih efisien. Dan yang terakhir itu juga tidak kelihatan karena di dalam pesawatnya. Kalau kita lihat teknologi instrumentasi daripada pesawat terbang di tahun 90-an, masih mengandalkan kepada teknologi elektronik yang ada pada saat itu. Kalau kita ingat atau membayangkan teknologi TV, waktu itu seperti apa? TV-nya masih besar sekali ya, masih besar dan berat dan menjadi panas cepat. Kalau di sini sudah menggunakan teknologi monitor, teknologi komputer saat ini. Jadi monitornya sudah menjadi tipis, tidak terlalu cepat bisa panas, lebih ringan. Dan oleh karena ini yang kita sebut di sini gayanya dari segi kokpitnya atau juga instrumentasi yang kita sebut sebagai avionik juga sudah disesuaikan dengan teknologi di tahun 2010 ke atas. Jadi kelihatan ini ada perubahan dari segi aerodinamika, dari teknologi propulsi, dari teknologi terkait dengan avionik, besarnya pesawat terbangnya juga berubah,
Jadi memang ini kakaknya si adiknya yang R80 ini, tapi kalau dikatakan ini adalah sama ya berbeda sekali karena banyak sekali perubahan teknologi. Ini dirancang bangun di tahun 80-an, 90-an, ini tahun 2010 ke atas, tentu ada banyak perubahan teknologi yang merupakan teknologi yang sangat penting kita perhatikan. Nah, bagaimana masa depan dari R80 ini sendiri? Itu sebetulnya belum selesai ceritanya. Karena kita sedang membayangkan bahwasannya propulsi ini juga harus kita ubah memperhatikan energi terbarukan. Sedangkan ya ini masih bahan bakarnya masih bahan bakar fosil. Jadi kita menggunakan kerosin dan kerosin inilah yang juga mencemari lingkungan hidup sehingga ke depan kita akan melihat adanya paling tidak teknologi propulsi yang hibrida. Maksudnya apa? Memang kadang kita masih terpaksa harus menggunakan teknologi terkait dengan membakar bahan bakar fosil, tapi sebagian sudah kita menggunakan teknologi elektris, jadi menggunakan baterai, di mana baterai itu kita bisa isi dengan teknologi terbarukan misalnya, atau juga sebagai alternatif yang sedang dibahas di mana-mana, bagaimana kita substitusikan teknologi bahan bakar kerosin yang berdasarkan minyak itu dengan teknologi bahan bakar berdasarkan hidrogen. Nah ini semuanya masih dalam percobaan. Kalau hidrogen itu memang jauh lebih bersih karena kita bakar hidrogen tersebut luarannya itu paling uap gitu ya. Jadi bukan lagi emisi terkait dengan CO2 atau karbon dioksida. Jadi itu akan sangat positif untuk mencegah adanya pemanasan dunia kita dengan adanya efek rumah kaca, di mana emisi karbon dioksida yang berlebih akan punya dampak kepada iklim kita. Jadi ini harus juga diperhatikan dalam kaitan teknologi dirgantara. Tapi apapun yang saya ceritakan, semuanya kita bisa kuasai dan semuanya kita bisa laksanakan sebagai negara dan bangsa karena kita sebenarnya punya kemampuan yang kita bisa gunakan asal dikasih kesempatan dan dikasih komitmen untuk jangka panjang. Karena untuk membuat ini diperlukan lebih dari 1 dekade. Untuk ini juga akan demikian. Dan oleh karena itu kita perlu komit dan perlu tidak kenal lelah dan menyerah untuk mencapai tujuannya. Karena sesungguhnya pasar di Indonesia dengan 270 juta manusia saat ini, suatu ketika kita akan melebihi 300 juta, itu boleh dikatakan kalau buat saya ke depannya itu pasar kita bisa secara potensial sebesar yang kita lihat di Amerika Serikat. Dan itu adalah sebagai pembanding, di Indonesia saat ini kita sekarang penumpang yang terbang menggunakan pesawat terbang sudah mendekati 100 juta penumpang per tahun. Di Amerika Serikat sudah lebih dari 1 miliar. Jadi 10 kali lipat daripada Indonesia, di mana Amerika Serikat itu negara kurang lebih sama besar dengan Indonesia, bahkan lebih kecil sedikit dari segi jarak. Jadi kalau kita terbang pesisir barat ke pesisir timur itu hanya 6 jam. Kalau kita terbang dari Banda Aceh ke Jayapura itu 7 jam. Di mana Amerika itu negara kontinental, jadi dia ketergantungan pada pesawat tidak seperti Indonesia. Jadi sebetulnya yang saya akan lihat di Indonesia kalau kita berkembang seperti kita rencanakan dan kita karyakan bersama, kita upayakan bersama, itu kita suatu ketika bisa secara potensial lebih besar pasar untuk pesawat terbang daripada Amerika saat ini. Namun demikian, itu masih perlu waktu, kita sabar dan harus kerja keras karena itu tentunya tidak jatuh dari langit. Dan sayang sekali kalau kita menyerahkan pasar kita hanya untuk produk-produk dari luar negeri saja. Kenapa tidak kita coba merebut sebagian paling tidak daripada pasar tersebut, karena itu adalah masa depan kita bersama. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.